saya pertanggungjawabkan jabatan saya sebagai anggota DPR. Gak bisa begitu. Sebentar bang. Standar kita adalah Natsir, Hatta, Syahrir. Kalau Anda di bawah Sebentar, itu, Bang. Anda pergi dari Sebentar. demokrasi itu. Satu hal yang saya pertanggungjawabkan. Apa yang Anda pertanggungjawabkan? Sebentar, Kalau Bang. Anda udah dibilang, Abang bicara. Anda bilang Anda di bawah standar pendiri republik. Ya. Ngapain Anda ada di sini coba? Hitler menyembunyikan kebengisannya sebelum jadi pemimpin. Hitler dipilih secara demokratis. Itu pentingnya belajar sejarah, saudara Andre itu. Pengetahuan Anda kurang sekali soal demokrasi itu. Iya, saya mau terangkan itu. Jadi hentikan segala macam cawek-cawekmu itu. Akan kelihatan Anda dungu kelihatannya tuh. Serius saya katakan itu. Ini akan pengaruhi. Kalau Anda masih begini terus, saya kampanye di wilayah Anda di Padang itu. Jangan pilih Andre. Karena dia tidak setajam pikiran Sultan Syahrir. Tidak setajam pikiran Natsir. Tidak setajam pikiran Buya Hamka. Itu masalahnya. Saya lanjut sedikit ya. Ya tapi you gak ngerti itu isi demokrasi itu. Itu soalnya. Oke. Coba kita lanjut sedikit. Memang Indonesia gak ada dinasti. Karena semuanya dipilih. Oh iya. Dinasti itu darahnya biru. Yang sekarang bukan dinasti. Karena darahnya kotor. Kotoran itu ada di pikiran Pak Jokowi dari awal. Semua yang kita pernah bayangkan itu akhirnya ditemukan faktual oleh majalah Tempo. Semua yang kita janjikan sebagai perubahan dibatalkan oleh gerakan mahasiswa yang dengan satu kalimat kami muak. Anda mau uji dengan apa prinsip kami muak itu? Jadi ini bagian di mana bangsa ini, kalau kita sebut apa sebetulnya yang terjadi, this is the beginning of the end. Awal dari berakhirnya. Tapi Anda katakan Jokowi masih elektabilitasnya tinggi, Jokowi masih likability-nya 80%. Ya sama kayak Lilin. Lilin itu sebelum dia mati, dia menyala terang itu. Lalu peng, mati coba. Itu poinnya tuh. Jadi saya bukan mau uji, saya mau beritahu bahwa kalau kita sembunyikan soal-soal yang tadi etik itu, kita masuk dalam tukar tambah tuh. Machiavelli bilang begini. Kebusukan kekuasaan bukan pada penggunaan fisik kekuasaan. Tapi pada pengkhianatan itu. Pada penipuan. Itu semua soft powernya Jokowi. Jokowi nggak datang seperti Soeharto bilang I'll cover you. Gua gebuk lu. Enggak. Dengan senyap dia lakukan pengkhianatan. Pengkhianatan pada Ibu Mega. Pengkhianatan pada bangsa ini. Pengkhianatan pada emak-emak. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu, merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Padahal orang ini setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu gerbang desa untuk dapat BLT. Dan itu ilmunya Jokowi. Membujuk orang supaya tidak produktif, supaya tidak pinter. Bagian besar mereka yang nunggu BLT itu adalah pemilih yang tidak tamat kelas 7. Saya mau terangkan ini bukan dalam upaya untuk mengadu domba Orde Baru Orde Lama, tetapi supaya kita paham bahwa kemampuan kita secara intelektual dibatalkan oleh Jokowi sehingga bahkan untuk mengerti demokrasi dari orang semacam Andre gagal dia pahami itu. Sekali lagi, saya nggak ada problem dengan Anda. Saya punya problem dengan cara membaca sejarah. Terima kasih.
Pak Ardi, boleh saya tanggapi 30 detik aja. Baik. Saya memang, Bang Rocky, ya, tidak setajam Muhammad Nasir, Muhammad Yamin, Buya Hamka yang abang sebutkan tokoh-tokoh besar Sumatera Barat. Betul. Tapi bang, saya pertanggungjawabkan jabatan saya sebagai anggota DPR. Gak bisa begitu. Sebentar bang. Standar kita adalah Nasir, Hatta, Syahrir. Kalau dari bawah Sebentar, itu Bang. ada pergi dari Sebentar. demokrasi itu. Satu hal yang saya pertanggungjawabkan. Apa yang Anda pertanggungjawabkan? Sebentar, Kalau Bang. Anda udah dibilang, Abang bicara. saya Anda nggak bilang bantah. Anda di bawah standar pendiri republik. Ya. Ngapain Anda ada di sini coba? Sebentar. Tapi satu hal yang bisa saya pertanggungjawabkan dunia akhirat bang. Ini bukan soal dunia Sebentar. akhirat, ini soal Nah, ide ini republik, ide demokrasi. Abang maunya didengar saja. Tidak, Tapi tidak Anda mau sendiri udah mendengar. mengaku Anda di Sebentar. bawah standar. Ngapain Anda bicara Sebentar. lagi? Saya nggak dengar orang di bawah standar. Saya ingin menyampaikan, ini hak saya bicara. Tolong hormati dong perbedaan pendapat. Bukan Anda Nah, dari tadi. saya ingin sampaikan satu hal. Apa yang Anda mau Saya sampaikan? pertanggungjawabkan jabatan saya, kinerja saya boleh diadu sama anggota DPR dari seluruh Sumatera Barat. Kinerja saya baik di DPR maupun Itu- membangun itu kampung saya di hubungannya Sumatera apa? Barat. Anda Ya, mesti sebentar. gini. Ya, kan Cara tadi dibilang dungu. Saya akan berkampanye di Sumatera Barat. Silahkan abang berkampanye di Sumatera. Saya Bre. bertanggung jawab sebentar Gini, Pak. saya terangkan cara demokrasi, begini. Pak. Kagak ya, lain gak usah. Belajar dong. Standar kita itu bukan Kita anggota belajar DPR demokrasi. di Sumatera Barat. Standar kita adalah pemimpin-pemimpin republik yang datang dari Sumatera Barat. Itu standarmu. Masa Anda rendahkan standarmu sendiri? Ya, Astaga. Sebentar bang. Saya menghormati founding father saya. Ya, tentu. Founding fathersmu tidak mau dihormati oleh orang dungu. Ya, itu haknya abang bicara seperti itu. Tapi hak saya juga bicara. Saya bisa pertanggungjawabkan dunia akhirat kinerja saya membangun Sumatera Barat maupun kinerja saya Baik. di DPR bisa diadu oleh 13 anggota DPR RI yang lain asal Sumatera Barat. Baik. Saya siap diadu Baik. kinerjanya. Ini artinya dia mau apple to apple. Antara apel sehat yaitu pendiri bangsa ini dan apel busuk yang dia pegang sekarang. Baik. Ngelantur, ngebacot. Tapi faktanya kerja-kerja saya jauh bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan saya menyelamatkan ratusan triliun aset negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Hati Rakyat. Sebagaimana kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian, tentu saja hal-hal seperti ini memberikan kita sebuah pemahaman baru bagaimana perjalanan politik di negeri tercinta ini. Dalam narasi video tersebut memberikan kita sebuah informasi yang sangat positif untuk kita berpikir secara logik di dalam mengambil suatu langkah untuk menentukan sikap kita untuk mendukung pemerintah dan pribadi-pribadi yang ikut berpengaruh dalam pemerintahan sekarang ini, supaya kita bisa melihat sebenarnya apa yang terjadi atas bangsa ini. Ya, tentu saja kita mendukung pemerintah dan pribadi-pribadi yang ikut dalam pemerintahan ini supaya masa depan bangsa ini jauh lebih baik ke depan. Nah, di dalam video tersebut di mana Rocky Gerung memberikan suatu pemahaman baru kepada kita yang menjadi suatu informasi atau pengetahuan kepada kita bagaimana perjalanan pemerintahan mulai dari pemerintahan Orde Baru hingga ke pemerintahan reformasi sekarang ini. Beliau menceritakan kejadian-kejadian yang luar biasa apa yang pernah terjadi di masa-masa Orde Baru. Tentu saja pada zaman itu dianggap hal-hal tersebut adalah merupakan kejadian-kejadian yang luar biasa ya. Di mana kita tahu dan dengar bahwa pemerintahan Orde Baru ini beginilah dan begitulah ya. Ya, tentu saja kalau dibandingkan dengan pemerintahan sekarang ini menurut Rocky Gerung jauh lebih luar biasa pada zaman reformasi ini. Ya. Beliau menceritakan bahwa hal-hal yang terjadi pada zaman reformasi ini adalah hal-hal yang memang sifatnya senyap, ya. Kalau di zaman Orde Baru memang sifatnya keras dan frontal. Tetapi pada zaman sekarang ini sifatnya senyap. Diam-diam tapi tetap menjalankan aksi politiknya. Nah, hal-hal inilah yang memberikan kita sebuah pemahaman baru atau informasi baru tentang apa yang sebenarnya terjadi di zaman pemerintahan reformasi ini.
Sehingga kita bisa menilai dan kita bisa membandingkan dari pemerintahan Orde Baru hingga pada saat ini mana yang lebih baik, ya. Dan kita bisa juga memilih ya calon-calon kita yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini ke depan, tentu saja berdasarkan track record mereka masing-masing. Supaya bangsa ini jauh lebih diperbaharui lagi ke depan. Tentu saja dalam hal ini pemerintahan maupun legislatif dan yudikatif bekerja sama untuk membangun bangsa ini. Nah, itulah yang kita harapkan supaya negeri ini semakin jaya ke depan. Nah, teman-teman hati rakyat dimanapun Anda berada pada saat ini, demikianlah dari saya. Jikalau teman-teman punya pendapat atau tanggapan yang lain, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jikalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.